Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Di video kali ini saya ingin membahas atau berbagi ilmu ya kepada teman-teman sekalian petani kelapa sawit agar sukses nih teman-teman. Pertanian kelapa sawit yang sukses itu harus mengandung 4 poin ya teman-teman. 4 poin ini saling berkaitan, saling melengkapi, jadi tidak terpisahkan ya teman-teman. Bagaimana saya menjelaskan 4 poin ini, simak terus videonya. Yang pertama ya teman-teman harus memastikan bahwa bibit yang dipakai adalah bibit unggul, yaitu dengan cara membeli ke tempat atau pembibitan yang bersertifikat ya teman-teman. Penggunaan bibit unggul sangat direkomendasikan karena dipastikan teman-teman akan menggunakan bibit dengan jenis tenera ya teman-teman. Bibit tenera ini menghasilkan rendemen atau kualitas dan kuantitas CPO nya bagus ya teman-teman. Jadi nanti bahwa buah yang teman-teman hasilkan itu hampir pasti ya pasti diterima oleh pabrik ya, karena dengan bibit yang bercangkang sangat tebal ya, bibit dura, itu beberapa pabrik itu tidak mau menerima teman-teman. Jadi sangat disayangkan bila sudah bertani menghasilkan buah ya tapi tidak diterima oleh pabrik, begitu teman-teman. Jadi bibit unggul itu sangat direkomendasikan dalam pertanian kelapa sawit. Yang kedua teman-teman, bahwa kita tahu ya, penggunaan pupuk dalam pertanian kelapa sawit itu menyumbang biaya yang sangat besar ya teman-teman, memakan biaya yang sangat besar. Jadi untuk mengurangi penggunaan pupuk yang sangat besar, kita sarankan ya teman-teman, yaitu menggunakan tandan kosong sebagai kombinasi pupuk kimia ya teman-teman. Jadi dengan tandan kosong itu secara alami kelapa sawit akan mendapatkan nutrisi yang bagus ya teman-teman, sehingga ketergantungan terhadap pupuk kimia itu akan berkurang, begitu teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, ini adalah tandan kosong yang siap didistribusikan ke pokok-pokok sawit ya. Ini sudah di tepi jalan, jadi sangat bermanfaat ini teman-teman. Jadi setiap sawit atau pokok sawit ini sekitar 2 atau 3 angkong ya, 3 arko itu sudah cukup ya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia ya teman-teman, sehingga biaya untuk pupuk itu jauh berkurang ya teman-teman. Yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga adalah pada saat perawatan ini ya, gulma itu disarankan tidak terlalu bersih ya teman-teman. Kapling yang bagus adalah kapling yang bersih, itu pasti. Tetapi jika teman-teman menggunakan herbisida berlebihan ya, sehingga sangat lapang seperti lapangan bola, bahkan sampai terlihat tanahnya, itu menyebabkan tanah menjadi gersang ya teman-teman. Kenapa menjadi gersang? Karena pada dasarnya tanah ini banyak mengandung cacing, kemudian bakteri-bakteri pengurai yang sangat banyak ya teman-teman. Jika terlalu banyak penggunaan herbisida, maka jangankan rumput yang mati ya, cacing dan bakteri pengurai pun ikut habis dan mati ya teman-teman. Jadi pelepah tandan-tandan kosong yang tertinggal di kapling sawit itu tidak akan cepat terurai ya teman-teman, bahwa tandan kosong dan
pelepas sawit itu sangat penting ya teman-teman untuk kesuburan tanah itu sendiri, sehingga bila tidak ada penguraian di tanah maka tanah akan menjadi asam ya teman-teman, menjadi gersang, sehingga bila dipupuk itu tidak maksimal dan tidak cukup bila dipupuk dengan dosis standar ya, sehingga perlu banyak sekali pemupukan begitu teman-teman. Jadi sangat disarankan bahwa kapling itu harus rata dari gulma, jadi pandangannya itu enak, dan keutamaannya kapling bersih itu pada saat kita langsir hasil panen itu akan mudah. Kemudian apabila ada janjangan yang tertinggal itu bisa terlihat ya, dengan mudah terlihat, sehingga diharapkan buah-buah yang sudah kita panen itu tidak ada yang tertinggal di lapangan ya. Karena sering sekali teman-teman bahwa setelah kita panen beberapa hari kemudian kita datang ke kapling itu ada saja buah-buah yang tertinggal pada saat langsir atau mengeluarkan buah ya, entah itu 1 atau 2 janjang, kan sangat sayang ya. Bila itu dengan BCR 30, kalau 2 janjang sudah 60 kilo ya teman-teman, sangat sayang sekali. Dan yang keempat ya teman-teman, yang keempat yaitu pada saat panen kita harus sangat memperhatikan songgo 2 atau songgo 3 ya teman-teman. Jadi fungsi dari songgo 2 atau songgo 3 itu adalah untuk mempertahankan diameter dari pucuk sawit itu sendiri ya teman-teman. Dari pokok sawit yang paling atas itu, bila kita jaga lepah yang tidak seharusnya diturunkan kemudian diturunkan, itu membuat pokok sawit semakin mengecil, sehingga ini ya, buah-buah yang nanti akan tumbuh lagi itu semakin kecil ya teman-teman.